insya Allah nanti saya akan berkunjung ke kelas Ustazah Ade untuk melihat bagaimana pembelajaran yang Ustazah Ade lakukan di kelas. Iya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu, kira-kira kapan ya saya bisa berkunjung ke kelas Ustazah Ade? Insya Allah Senin ini. Senin ini ya, oke baik. Nah sebelumnya, kira-kira mata pelajaran apa yang Ustazah Ade akan ajarkan ke anak-anak nantinya? Rencana saya akan mengambil mata pelajaran IPAS dengan materi wujud benda dan karakteristiknya. Iya. Nah, kira-kira dari pembelajaran IPAS ini, tujuan pembelajaran dari materi yang Ustazah Ade akan sampaikan apa ya? Yang pastinya kan berkaitan dengan materinya ya, tentang wujud benda dan karakteristiknya. Yang pastinya saya akan memberikan arahan, pengetahuan beserta pembelajaran yang berkaitan dengan wujud-wujud bendanya terlebih dahulu. Dan nantinya rencananya saya ingin peserta didik saya itu mengenal tentang wujud benda, dan nantinya akan ada perubahan-perubahan dari wujud benda tersebut. Dengan yang akan saya lakukan itu dengan memetakan kebutuhan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar siswanya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dari materi pembelajaran ini apa, Ustazah Ade? Yang pastinya saya akan menerapkan budaya positif terlebih dahulu ya, biar nanti pembelajarannya itu searah seperti itu. Dan rencananya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan memetakan kebutuhan peserta didik ya. Nanti rencana di situ saya akan membentuk kelompok seperti itu, dan nanti saya beri kebebasan kepada peserta didik itu untuk memilih sendiri LKPD-nya. Jadi nanti saya rencananya itu memberikan materi visual khusus untuk anak visual, nanti penjelasan khusus untuk anak auditory, dan nanti di LKPD-nya nih saya berikan kebebasan kepada anak-anak yang kinestetik nih. Jadi nanti pembelajarannya sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik seperti itu. Iya, oke baik. Nah, dari materi ini kira-kira strategi yang sudah dipersiapkan sejauh mana nih? Yang pastinya ya kesiapan dari seorang guru dulu gitu ya, karena memang ini kan saya nih 20 anak, jadi 20 anak ini dengan berbeda karakteristiknya, keragamannya seperti itu. Jadi memang yang pastinya saya harus tahu dulu anak-anak ini seperti apa. Jadi saya menyesuaikan tujuan pembelajaran yang sama namun materinya yang berbeda seperti itu. Dan strategi yang saya gunakan yang seperti tadi yang saya katakan, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti juga di awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran saya akan melakukan penerapan sosial emosional seperti itu. Nanti rencana saya nih akan melakukan teknik stop nih kepada anak-anak, karena kan memang kan ini jam IPAS ya gitu, walaupun masih pagi kadang itu kan pembelajarannya kan dilakukan setelah istirahat. Kadang anak lelah atau apa, itu sih rencana strategi saya biar nanti pembelajaran lebih nyaman, enak gitu dengan peserta didik. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi tadi Ustazah, saya ingin nanti peserta didiknya itu kalau awalnya sebelum saya tahu pembelajaran diferensiasi itu kan monoton ya, ceramah dengan LKPD-nya yang sama semua seperti itu. Namun di sini strategi saya akan membentuk kelompok dengan keragaman mereka, dan nanti LKPD-nya nih yang membedakan nanti sesuai dengan kemampuan mereka dan gaya mereka, Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Ade untuk waktunya hari ini, Masya Allah sekali. Perencanaan yang matang, insya Allah. Semoga saya doakan nanti ketika observasi di kelas langsung bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan semua perencanaannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Iya, amin. Mudah-mudahan tercapai dan anak-anak bisa mengerti apa yang Ustazah Ade ajarkan. Iya, insya Allah. Terima kasih Ustazah Ade untuk waktunya hari ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan kakak, hari ini seperti biasa kita akan belajar IPA. Sebelum mulai pembelajaran di pagi hari, sudahkah melakukan baca doa? Hah? Sudah baca doa tadi? Belum, ya Allah, tadi udah belajar Al-Quran, belajar tajwid. Belum juga? Berarti abang kakak belum sadar nih, kalau kita sebelum melakukan sesuatu harusnya diawali dengan doa. Ada yang udah, ada yang belum. Berarti ini yang untuk ini harus sadar dulu nih. Kalau kita itu sebelum melakukan sesuatu harus gimana mau berkah belajarnya, coba kalau doanya aja lebih. Nah sekarang biar lebih berkah, biar anaknya lebih bisa, ayo coba baca doa belajar. Siapapun guru yang masuk, bukan hanya wali kelas aja, sebelum mulai pembelajaran pagi hari itu harus diawali dengan doa. Paham ya? Paham? Nah, Ustazah lihat ini harusnya kalau udah selesai makan ini udah semangat. Ini tuh kenapa pada loyo? Ya, coba siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Abang dan kakak, hari ini kita belajar IPAS. Kemarin masih ingat nggak belajar IPAS tentang apa sama Ustazah Misra? Tentang uji benda. Ayo, ya sama Ustazah Misra. Ayo. IPAS volume 1 halaman 4. Tangan di sini siapa yang semalam ada belajar tentang wujud benda? Karena kan kemarin udah saya bilang kan bahwa hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Ada Salsa. Yang kayak apa? Menari. Hah? Nah, manusia melakukan gaya itu diperlukan apa? Harus ada apa bisa melakukan gaya itu? Ya, harus ada apa dulu kalau tarik kaki? Hah? Harus ada tali kan? Nah, tali itu termasuk bagian apa? Benda. Abang kakak, hari ini kita belajar tentang wujud benda. Oke, paham? Paham ya? Sekarang coba lihat di sekitar nih. Kira-kira adakah benda di daerah sekitarmu di dalam kelas ini? Apa contohnya? Meja benda. Apalagi? Papan, apa lagi? Kalau Ustazah? Benda hidup. Kalau benda mati contohnya yang tadi kalian katakan, ya. Gelar Ustazah nih benda mati. Nah, ya, abang dan kakak, sebelum Ustazah menjelaskan lebih lanjut, Ustazah akan menjelaskan, memperlihatkan sebuah tontonan untuk kalian lebih paham nih. Apa sih wujud benda itu? Benda itu ada macam-macamnya, ada apa aja. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Siap untuk nyanyi? Siap. Siap. Kalau siap, ayo kita lihat ke layar. Jadi di sini sudah ditulis iramanya potong bebek asa. Ustazah mau tidak hanya Ustazah aja yang nyanyi, tapi anak-anaknya juga nyanyi. Biar ingat ya. Kita mulai. Kita mulai ya. Wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Tadi ada benda apa? Ukurannya tetap.
Baik teman-teman, jadi hari ini kelompok gas akan menjelaskan bahwa kenapa benda itu dikatakan benda gas karena gitu, pakai bahasa sendiri, ya, jangan pakai bahasa buku, ya. Nah, yang kedua ini paling mudah karena tadi udah Ustazah kasih contoh. Sebutkan 3 contoh benda sesuai dengan kelompokmu. Kalau ini kelompok apa? Berarti 3 contoh Benda. benda apa? Ini benda tadi. Benda tadi. Berarti 3 contoh. Kalau ini 3 contoh, bisa kita kerjakan? Itu benda tirai dah. Ah? Ah? Kita kerjakan sekarang. Kita kerjakan. Boleh langsung ditulis siapa yang lainnya di sini? Ya. Oke, Raisa. Nanti yang tadi ke depan siapa yang jelaskan? Hani sama Hani selalu ini. Gini aja tadi. Gitu. Ya, biar tadi. Ayo kita kerjakan sekarang. Satu orang, satu. Satu aja yang jelasin. Kita orang. Waktunya 5 menit ya. Abang. Waktunya 5 menit. Oke ya. Ada artinya benda cair ini bisa berubah bentuk tergantung dia dituangkan. Contoh benda cair. Ayo waktunya berjalan ya. Waktunya berjalan. Aku tuh nggak boleh. Iya. Yang 3 aja. Nah sekarang fokus nomor 1. Ini kelompok cair, ini kelompok padat ya. Ayo kita berhenti. Tiga biji ya? Minyak goreng, minyak bensin, minyak bensin Yang ada terbentuk dari apa gitu. Tiga jam. Sama di bawah satu lagi bensin ya. Nih, guys. Ayo kita kasih salam dulu. Ayo teman-teman duduk dulu yang baik. Ingin mempresentasikan hasil kerja kamu. Iya. Jadi teman-teman. Jadi teman-teman, mengapa sebuah benda dikatakan benda gas? Karena Dan juga bisa disentuh. Contohnya asap, udara, uap. Duduklah dengan posisi tegak, tegak tidak terlalu mengkukuh. tetap rileks. Mari duduk kakinya di Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan
sini sudah tertera ya, misalkan nih hal yang membuat abang kesulitan tadi apa? Tidak tampil, misalnya tidak percaya diri atau apa gitu, tim kelompoknya nggak oke atau apa, ceritakan aja ya sejujur-jujurnya. Nah setelah itu yang hal yang kulakukan ke depan apa untuk memperbaikinya? Apakah harus lebih percaya diri atau harus lebih kompak sama teman-teman, ya kan? Nah setelah itu perbuatan baikku hari ini, Ustazah pengen tahu hal baik apa yang sudah abang dan kakak lakukan. Ya, paham ya? Ini nanti Ustazah masuk, ya kan sudah ada di atas meja Ustazah. Ya, nanti setelah sholat, setelah makan selesaikan ini. Tidak lama ini dan tidak perlu lelak kawan. Karena ini tergantung ini. Oh boleh. Ya. Sekarang. Tapi kan ini mau wudhu masalahnya. Ya, sudah boleh ya. Oke ya, karena tidak ada yang bertanya, ingat pesan Ustazah ya. Tidak ada yang buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Kita masuk di jam 2 teh. Ya, jam 2 pelajaran di Indonesia. Oke, satu tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah Ade. Waalaikumsalam Ustazah Desi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi setelah kita melakukan observasi kemarin di kelas ya sudah ada ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita yaitu pengajar praktik Ibu Lili Suryani yang hari ini akan mendampingi kita untuk melakukan pasca observasi terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas kemarin. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ustazah Adi setelah kita melakukan observasi kemarin? Kalau untuk hari ini, alhamdulillah perasaan saya lega ya Ustazah Desi ya. Karena kan kemarin itu kan ketika melakukan Ustazah Desi melakukan observasi di kelas saya tuh sangat deg-degan sekali nih. Saya merasa bagian mana ya yang belum sempurna seperti itu ya. Namun saya berharap memang saya sudah usaha semaksimal mungkin. Insya Allah semoga pembelajaran saya tersampaikan kepada peserta didik. Dan alhamdulillah perasaan saya lega sekali Ustazah Desi. Alhamdulillah ya, berarti nggak ada yang mengganjal ya di hati Ustazah Adi ya. Alhamdulillah. Nah, setelah kita melakukan observasi kemarin, nah kira-kira nih sejauh mana sudah evaluasi pembelajaran yang sudah Ustazah Adi lakukan? Yang pertama sekali sesuai dengan yang tujuan pembelajaran ya. Di situ kan saya mengangkat tentang materi IPAS mengenai perubahan wujud benda beserta karakteristiknya. Di situ saya melakukan area pengembangan di mana saya itu memetakan peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, minat gayanya, belajarnya dan profil peserta didik. Dan selanjutnya di situ saya kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya harapkan di situ kan tersampainya materi yang saya sampaikan itu dengan gaya belajar si anak ini gitu. Dan Ustazah Desi juga melihat di akhir pembelajaran saya melakukan penerapan sosial emosional. Karena memang ya materi IPAS itu kan memang kalau menurut bagi anak itu kadang-kadang kan memang sedikit memusingkan dengan materi yang semakin meningkat sesuai jenjang. Namun dengan melakukan penerapan sosial emosional ini, saya melihat anak-anak di sini menjadi lebih rileks seperti itu setelah pembelajaran. Jadi memang yang saya harapkan area pengembangan di sini peserta didik ini mengetahui kemampuannya sesuai dengan minat gaya belajarnya dan di sini memudahkan saya sebagai guru seperti itu. Jadi saya mengetahui berarti si anak ini visual, auditory ataupun kinestetik. Seperti itu Ustazah Desi. Oke, baik. Nah selanjutnya kira-kira nih untuk kedepannya perbaikan diri untuk Bu Adi nih setelah Bu Adi kita melakukan observasi pembelajaran kemarin gimana? Seperti yang sudah Ustazah Desi lihat ya yang kemarin ya, saya memang menggunakan proyektor yang kan memanfaatkan fasilitas yang ada di kelas seperti itu. Namun di sini ada perbaikan nih karena kan kemarin saya kan memanfaatkan digitalisasi nih sebenarnya. Namun di sana saya tidak membawa media pembelajaran yang secara nyata seperti itu. Di sana saya membuat kelompok sesuai dengan tidak ada kesesuaian ya. Maksudnya pengelompokan bebas namun LKPD-nya yang berbeda sesuai dengan minat kebutuhan peserta didik. Namun ketika penyampaian materi saya hanya memanfaatkan
audio visual. Sedangkan untuk anak kinestetik ini kan seharusnya kan saya memanfaatkan media nih, bahan ajar. Misalkan perubahan wujud benda nih, apakah saya bawa benda dalam bentuk cair atau padat. Nah, namun di situ saya tidak membawa seperti itu. Dan yang saya lakukan ke depannya harusnya saya akan menyediakan berbagai media pembelajaran yang nantinya akan mendukung proses belajarnya peserta didik. Masya Allah sekali ya. Mudah-mudahan perbaikan ini juga kedepannya akan semakin baik ya Ustazah Adi ya. Amin. Setelah kita melakukan observasi nih, kira-kira menurut Ustazah Adi, apakah pembelajaran yang Ustazah Adi lakukan itu sudah berhasil kepada siswa-siswi Ustazah Adi? Insya Allah saya yakin sekali. Mengapa saya katakan seperti itu?